Gold, terima kasih sudah memberitahu. Nanti saya simpan dan kembalikan di tempat yang sama, ucap Pak Joni dengan ramah saat aku menelponnya pagi tadi. Saat ini di mejaku, sebelum meeting pagi pukul 9 ini, aku memeriksa kembali laporan kerja yang akan dibahas di meeting nanti. Grafik hasil produksi bulan ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Keterangan lengkapnya sudah sangat detail dan penjelasannya terperinci dengan baik. Aku teringat 2 tahun yang lalu, Pak Sahim yang mengajariku untuk membuat grafik seperti ini. Dan dia memang sangat teliti orangnya. Tadi malam, dia sama sekali tidak ingin pulang. Kami bertengkar kecil. Dia ingin sikapku tidak berubah terhadapnya. Tetapi aku tidak setuju. Lalu dia marah dan segera mengunci kami berdua di dalam kamarku. Aku benar-benar kewalahan karena tidak bisa melarikan diri dari bujuk rayunya yang manis, sehingga aku memarahinya. Semua sudah hambar, rasanya membosankan. Jangan mengira karena kamu bebas melakukan apa saja saat ini, aku bisa tersipu seperti dulu. Maaf saja, rasanya semua sudah datar dan hambar, balasku ketus. Gold, aku yang tahu reaksimu. Bibirmu tidak bisa berbohong, ucapnya mencecapku sesuka hatinya. Dan akhirnya aku tertidur di dalam pelukannya. Hari ini dia harus pulang ke kota B. Setelah mengurus pekerjaannya di sana, lalu menghentikan pertunangannya dengan Mawar, dia akan datang kembali. Dan dalam seminggu berjanji akan tinggal bersamaku. Kami harus mengambil keputusan untuk masa depan kami. Aku tidak percaya dan aku lelah melawannya, sehingga aku tidak menjawabnya. Pagi tadi, aku sengaja bangun pagi-pagi dan meninggalkannya sendirian di rumah. Aku mengunci pintu rumah dan meminta Pak Joni untuk menjemputnya. Kunci pintu telah kusisipkan di tempat yang aman, yang sudah kuberitahukan kepada Pak Joni. 3 jam kemudian, setelah meeting selesai. Gold, sebentar, kita ke ruanganku, ucap Pak Jepri sedikit kaku. Aku heran mendengar nada suaranya, tetapi aku tetap menuruti perintahnya. Ya baik Pak, balasku dengan sopan. Bapak tidak ingin ikut campur dengan urusan pribadimu, Gold. Tetapi sepertinya kita harus berbicara dengan baik dan mengambil keputusan yang benar, ucapnya mulai serius. Perasaanku jadi tidak menentu dibuatnya. Pak Jepri, tolong katakan saja langsung. Jangan berbelit-belit, ucapku gelisah. Gold, Tuan Shelter, ada uang tunjangan dan gaji tambahan yang jumlahnya sangat besar sudah diatur olehnya. Bapak rasa itu sangat menggiurkan. Apakah kamu tidak mengambil kesempatan ini, ucapnya kaku. Dadaku berdebar-debar. Aku sangat tersinggung. Dan wajahku segera memanas, menahan amarah di hatiku. Bahkan Bapak Jepri terlihat bersedia melepasku. Dan tatapan matanya seolah-olah mengira aku adalah wanita yang gila harta. Pak Jeffrey, ucapku berusaha tenang dan berusaha mengendalikan diriku dengan baik. Saya tidak peduli apa yang ada di benak Bapak saat ini tentang saya dan apa yang telah Bapak dengar dari Tuan Shelter. Saya sangat kecewa jika pemutusan hubungan kerja saya didasarkan pada hal ini. Karena Tuan Shelter adalah atasan Anda, mungkin posisi Anda sedikit sulit untuk memihak siapa di antara kami. Baiklah Pak, silakan mentransfer uang tunjangannya ke rekening saya. Saya akan keluar dari perusahaan ini hari ini juga, ucapku datar. Aku sangat sakit hati, tapi aku tidak memiliki pendukung saat ini. Baiklah Pak,
Jika tidak ada yang lain, saya harus kembali ke ruangan saya untuk membereskan semua barang-barang saya, ucapku dengan sopan. Gold, tidak perlu buru-buru. Masih ada seminggu waktu untukmu, dan kita bisa mengadakan acara perpisahan, ucapnya ragu. Aku segera menatapnya dengan dingin. Maaf Pak Jeffrey, jika Anda menunda 1 hari lagi, maka besok saya bisa melaporkan masalah ini ke Lembaga Perserikatan Para Pekerja dan menganggap Anda sudah bertindak tidak adil pada saya, karena saya sama sekali tidak melanggar peraturan di perusahaan ini, dan semua sertifikat staf pekerjaan terbaik yang saya miliki bisa menjadi salah satu bukti untuk menjatuhkan Anda, ucapku datar. Gold, jangan lakukan itu. Bapak tidak bermaksud dan sebenarnya juga tidak setuju. Tapi ini benar-benar di luar kendali Bapak, ucapnya sedikit resah. Ya sudah Pak, kita tidak perlu bermanis kata lagi. Saya menunggu konfirmasi selanjutnya, ucapku kaku dan bergegas keluar dari ruangannya. Hatiku sangat kacau. Tuan Selter, pria tua kurang ajar, sombong. Kamu akan menerima balasan yang setimpal nanti. Dan tunggu saja, seruku mengumpatnya dengan semua sumpah serapah di kantorku. Satu jam kemudian, tanpa berpamitan kepada seluruh rekanku, aku segera kembali ke rumah. Jika berpamitan, aku pasti pusing memikirkan alasan apa untuk menjawab sekian banyak pertanyaan dari semua rekanku nanti. Aku segera menelepon Erna dan menceritakan semua padanya. Mulai dari awal pertengkaranku dengan Tuan Selter dan janji manis Pak Sahim. Hari ini juga aku menunggumu di rumahku di kota B. Bawa semua barang-barangmu yang penting-penting saja. Hubungi yang punya rumah. Katakan sementara ini kamu ada urusan di luar kota. Jangan beritahu apapun kepada Pak Sahim, saran Erna bersemangat. Sementara itu, suasana panas terjadi di rumah, di kediaman besar Tuan Selter. Aku sudah bertekad. Aku akan berbicara dengan Mawar. Pertunangan ini gagal dan kami tidak mengalami kemajuan, ucapku kepada ayah dan ibuku. Sahim, tolong jangan bikin malu keluarga kita, nak, seru ibuku tidak setuju. Kalian sudah sangat tidak berperasaan dan menghina orang tua Gold. Kalian sama sekali tidak menganggapku. Bagaimana nanti pendapat mereka tentangku atas semua tindakan memalukan kalian terhadapnya? Dan semua rencana busuk kalian sudah membuatku memutuskan semua ini, tegasku datar. Ayah, ibu, ingat, jangan pernah menyalahkan Gold atas semua ini. Akulah yang mengejarnya, dan kalianlah yang telah menekannya. Jadi yang bersalah adalah kita semua. Jika kalian tidak bisa menerima Gold, tidak masalah bagiku. Kami tidak akan tinggal di rumah ini. Kami bisa tenang tinggal di rumah baru yang sudah kubeli sebelumnya, ucapku datar. Anak kurang ajar, kamu benar-benar tidak mendengarkan kami dan tidak menghargai persaudaraan kita dengan keluarga Mawar. Aku tidak akan pernah merestui hubunganmu dengan wanita tidak sopan dan tidak layak masuk ke lingkungan keluarga kita ini, bentak ayahku dengan marah. Terserah, kami sudah merasa restu kalian juga tidak kami butuhkan, mengingat tindakan kasar yang kalian lakukan padanya. Akulah yang akan meminta maaf kepada keluarga Gold. Mereka juga pasti tidak bisa menerima kalian yang berstatus tinggi, tetapi caranya sangat rendah, balasku dengan dingin. Sahim, jangan begitu, nak.
Kamu tidak menganggap kami sebagai orang tuamu, seru ibuku sakit hati. Aku sudah lama tinggal di Jepang. Di sana, semua manusia sangat mandiri dan disiplin. Kaya dan miskin sama saja statusnya, asal tidak melanggar aturan. Aku hidup di lingkungan seperti itu, dan aku menjalankannya karena sesuai dengan hatiku. Apa kalian masih menganggapku anak? Jika sesuatu yang kubutuhkan dalam hidupku tidak bisa kalian restui dan mengerti. Ada larangan bahwa kita sebagai manusia tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Hanya karena aku menentang keinginan kalian, lalu kalian segera menekanku dengan alasan klise, yaitu aku tidak menghargai dan tidak menganggap kalian sebagai orang tuaku. Kuharap kalian sadar, jika aku bukan anak kecil lagi, ucapku kaku. Jangan sombong kamu Sahim, kamu juga harus sadar, setiap kali berurusan dengan wanita itu, kita semua jadi bertengkar. Tetapi dengan Mawar, keluarga ini tidak pernah bertengkar sedikit pun, tekan ayahku dengan tegas. Aku tertawa sumbang. Apa kalian tahu bagaimana perasaanku selama ini? Selama ini, aku memang tidak mengutarakan apa keluhanku kepada kalian. Setelah Gold menghilang, aku diam mengalah, tetapi hatiku sangat kesepian. Aku sibuk bekerja ke sana kemari, mencoba untuk melupakannya. Tetapi apa yang terjadi? Malah sebaliknya, dia semakin melekat di benakku. Sehingga dalam 2 tahun ini, hubunganku dengan Mawar juga tidak ada peningkatan. Kalian bisa bertanya kepada Mawar, bagaimana yang sebenarnya terjadi di antara kami. Dia juga tertekan dengan hubungan ini, karena aku tidak bisa memberikan hatiku padanya. Walaupun dia selalu bersedia mengalah, tapi aku tetap tidak tersentuh. Jadi tolong, jangan menghancurkan harapan dan masa depan kami masing-masing. Tekanku tegas, lalu pergi berlalu. Aku berjanji bertemu dengan Mawar di sebuah restoran favoritnya hari ini. Dan aku akan meluruskan semua urusan kami di sana nanti. Saat di perjalanan menuju ke restoran, tiba-tiba panggilan dari Johnny masuk ke ponselku. Bos, Nona Gold, dia berhenti mendadak dari perusahaan hari ini, ucap Johnny terburu-buru. Apa masalahnya? Segera cari tahu John. Jangan sampai dia kenapa-kenapa, ucapku tegas. Baik bos, saya akan meminta semua informasinya dari klien kita, balas Johnny dengan sigap. Ayah, dia benar-benar cepat, geramku kesal. Tapi aku dan Johnny sudah memprediksi semuanya. Dan aku sudah mengatur Johnny untuk memata-matai semua keberadaan Gold. Aku harus melindunginya kali ini. Ponsel Gold tidak aktif. Apakah dia sudah memblokirku? Pikirku kacau. Aku harus bertemu dengan Mawar terlebih dahulu. Dan setelah itu mengurus landak kecil yang pemarah itu. Pikirku mulai kesal. Tadi malam, dia begitu berani dan tidak menahan kata-katanya lagi. Kamu pria memuakkan, tukang janji palsu dan sok merasa dicintai, serunya marah. Aku membiarkannya memakiku sesuka hatinya, tetapi aku menikmati mencecapnya sesuka hatiku. Sahim gila, mesum, kurang ajar, ucapnya marah dan menghajarku. Tapi aku membiarkannya memukulku dan melakukan apa saja yang dia mau dan dia inginkan di tubuhku. Aku tahu dia sangat membenci ayah dan ibuku dan sakit hati atas acara ulang tahun yang direncanakan oleh Mawar waktu itu. Aku menerima semua kemarahannya dan di saat dia lelah, dia tidak menolakku lagi. Dia menerima cecapan lembutku dan tanpa sadar menyambutnya.
Aku sangat merindukan aroma tubuhnya. Ini masih milikku, ucapku saat memeluknya di atas tempat tidur. Sudah milik orang lain, dan aku senang bisa merasakan sentuhan baru dari seorang pria, ucapnya sengaja. Jangan berbohong, ini milikku dan hanya aku, tekanku serius padanya. Sudah 2 tahun, tentu saja aku kesepian dan butuh, ucapnya meledekku. Gold, geramku marah lalu meremas pinggangnya. Kalau begitu, aku ingin memeriksanya sekarang, ucapku marah. Aku sudah 2 tahun kelaparan, ucapku menakutinya. Apa-apaan sih, cepat tidur. Aku lelah, balasnya buru-buru. Jawab yang jujur, ini masih milikku, ucapku lagi. Iya, serunya cemberut. Aku tersenyum bahagia. Terima kasih sayang, bisikku lembut di telinganya. Sahim, kamu sudah datang, sapa Mawar dengan lembut. Aku tidak menolak pelukan kecepatnya di pipiku. Ini terakhir kalinya, gumanku dalam hati. Kamu sudah memesan makan siangnya, ucapku santai. Ya, aku tahu semua kesukaanmu. Jadi sebentar lagi hidangan untuk kita akan datang, balasnya tersenyum manis. Mawar, aku tidak bisa berlama-lama. Ada yang perlu kamu ketahui, ucapku kaku. Apa itu? Balasnya bingung. Mawar, aku sudah menemukan Gold, ucapku menatapnya lekat-lekat. Aku ingin melihat reaksinya. Apa? Dia? Di mana? Apakah benar dia Gold? Seru Mawar kaget dan tidak percaya. Ya, dia bekerja sebagai manajer di perusahaan yang menjual sahamnya kepada kami. Dan kami sudah berbicara tentang kami dan alasan dia melarikan diri, ucapku menjelaskan. Sahim, apa kaitannya dengan kita? Balas Mawar agak resah. Mawar, kami akan melanjutkan hubungan kami yang telah terputus tanpa persetujuan kami berdua sebelumnya, dan pertunangan kita harus dihentikan segera. Kita sudah melakukan sebuah kesalahan dan sudah menunda waktu selama 2 tahun. Aku tidak bisa melanjutkan pertunangan ini lagi. Aku tidak merasakan apa-apa, dan kukira kamu sudah mengetahuinya dari dulu, ucapku merendahkan suaraku. Sahim, apa maksudmu? Kamu tega sekali kepadaku. Aku mencintaimu, dan selama ini aku sangat senang dan bahagia. Aku selalu bersabar menunggu hatimu bisa menerimaku. Kenapa sekarang tiba-tiba saja kamu bisa memutuskan begitu cepat dan tidak memikirkan pengorbananku? Isak Mawar mulai menangis. Mawar, jangan menangis. Tolong kamu ingat dengan benar pesan ayahmu dan ayahku waktu itu. Kalian bisa mencoba terlebih dahulu. Jika memang tidak ada kemajuan, berarti tidak berjodoh. Aku tidak pernah melupakan pesan itu, Mawar, ucapku datar. Jika kamu tidak bertemu Gold, kita pasti tidak berpisah, Sahim. Ini terjadi pasti karena Gold kan, isaknya tertahan. Mawar, tolong kamu harus sadar dan jangan memungkiri lagi. Masalah kita ini bukan karena Gold. Apa yang kita lakukan selama 2 tahun ini, kamu pasti bisa merasakan dari sikapku. Semua yang kita lakukan jauh dari kata bertunangan. Kita tidak memiliki janji-janji dan keinginan untuk masa depan kita. Jangan menipu diri sendiri, Mawar. Kamu pasti sakit hati dan tertekan selama ini, karena sikapku tidak seperti seorang tunangan bagimu. Dan aku juga tidak bisa memberi apa yang kamu inginkan, karena hatiku tidak bersamamu. Terus terang saja, hatiku hanya memikirkan Gold selama ini.
dan saat ini juga. Jadi maafkan aku, Mawar. 2 tahun ini kita gagal membina hubungan ini. Kuharap kamu mengerti, ucapku tenang. Sahim, kamu tegas sekali padaku, ucapnya menangis sedih. Mawar, maafkan aku. Waktu juga tidak berpihak kepada hubungan kita, dan aku tidak ingin melukaimu terlalu lama, balasku pelan. Kami seharusnya tidak menuruti keinginan orang tua kami agar tidak tersakiti seperti ini. Tetapi Mawar, dia bersikeras untuk bertunangan, dan dia harus kecewa dengan keputusan yang telah kubuat saat ini. Selama ini aku sudah membiarkannya dan mau mengalah. Tetapi setelah bertemu Gold, hatiku yang kosong seperti terisi kembali. Aku mengurus pekerjaanku di perusahaan ketika pesan singkat dari Johnny masuk ke ponselku. Posisi Nona Gold saat ini menuju ke rumah sahabat karibnya Nona Erna. Baiklah Johnny, terima kasih. Tunggu aku di sana. Pesanku bergegas memberes dan merapikan semua berkas di mejaku. Landak kecil, kamu tidak akan lepas kali ini. Geramku bersemangat. Beberapa jam kemudian, sudah pukul 7 malam. Aku menatap ruangan bernuansa biru yang minimalis dan elegan. Ini kedua kalinya aku menginjakkan kakiku di apartemen Pak Sahim. Tidak terasa sudah 2 tahun lebih, dan ruangan ini masih sama dan bersih. Pikirku merasakan sebuah dejavu. Terima kasih John, kamu bisa keluar, ucap Pak Sahim saat semua tas dan koperku sudah dimasukkan ke dalam kamar di samping kamar Pak Sahim. Apa maksudmu? Kenapa kamu memata-mataiku? Seruku menatapnya kesal. Aku yang seharusnya bertanya Gold, balasnya datar. Kenapa kamu tidak meneleponku? Aku serius dengan semua yang telah kukatakan padamu semalam. Sekarang, kenapa kamu bisa ke kota ini tanpa sepengetahuanku? Jangan membuatku marah, serunya tegas. Kamu tidak sopan kepada Erna tadi, tuntutku kesal. Jika kamu tidak melawan, aku pasti sopan dan tidak bertindak kasar, balasnya dengan cepat. Kenapa kamu yang marah? Ini semua karena ayahmu yang sombong itu. Dia sungguh berkuasa sehingga bisa mendepakku secepat mungkin dari perusahaan. Dan kamu adalah penyebabnya, teriakku marah. Ya, tapi kesalahanmu adalah diam saja, tidak mengabariku segera, malah berlari seperti ini. Jika terjadi apa-apa denganmu, kemana aku mencari lagi? Padahal semalam kita sudah saling melepas rindu. Aku tidak tahan berpisah lagi, ucapnya tanpa malu. Tatapan matanya membuatku gemas dan benci. Dasar buaya darat, bercerminlah, tampangmu membuatku sakit perut, ketusku kesal. Masa sih? Kalau kamu marah, aku yakin aku masih ada di hatimu, balasnya tersenyum nakal. Aku malu melihat senyumnya, jadi sebelum mukaku memerah, aku lapar, bahkan aku masakan Jepang buatanmu. Kalau tidak, aku tidak mau berbicara denganmu. Kamu sangat licik, selalu sengaja menggodaku agar aku lengah. Jadi kita tidak perlu saling bicara. Jika keinginanku tidak kamu penuhi, ucapku menatapnya curiga. Baiklah sayang, aku akan memasak untukmu. Masakanku pasti membuatmu jatuh cinta lagi kepadaku, ucapnya santai. Aku segera memerah mendengar ucapannya. Dasar buaya, gerutuku cemberut. Aku menjentikkan jariku padanya untuk mengejeknya. Koki, cepatlah. Mulut dan tindakan harus sejalan. Tidak perlu banyak bicara, ucapku acuh.
Gold, kamu sangat menggemaskan. Setelah makan, jangan lupa berikan aku hadiah. Ucapnya tersenyum manis mengedipkan matanya kepadaku. Hadiah, gumanku bingung. Dan mendelikkan mataku marah membalas kedipan matanya.